Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dan rekan saya bernama Andi Aneli Putri Maharani yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Jadi kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang produk kami, yaitu pembuatan donat kentang yang bernama Yam Donat. Beberapa hal yang sudah saya sebutkan, yaitu pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan dan manfaat, yang ketiga, proses pembuatan, yang keempat, strategi pemasaran, yang kelima, alokasi dana, yang keenam, analisis SWOT, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya akan saya berikan kepada Andi Arelia Putri Maharani yang akan membacakan beberapa materi. Latar belakang. Donat dibuat dari bahan baku yang hampir sama dengan roti. Makanan ini memiliki bentuk khas bulat dengan lubang di tengah. Saat ini, donat telah berkembang berbagai variasi bentuk dan rasa. Donat ini tidak menggunakan bahan pengawet untuk tetap memikirkan kesehatan para konsumen. Konsumen juga membutuhkan dan menginginkan suatu cemilan donat yang sedikit berbeda dengan yang sudah ada, dan juga donat ini jauh dari bahan pengawet sehingga sangat baik bagi semua kalangan. Donat kentang punya tekstur yang lebih ringan dibandingkan dengan jenis donat lainnya. Donat kentang klasik yang umum dibuat biasanya diolah dengan campuran bahan seperti kentang kukus tumbuk, tepung terigu protein tinggi, ragi, telur, margarin, hingga susu bubuk. Adonan tersebut dibiarkan hingga mengembang dan dicetak. Adonan donat digoreng dengan minyak yang panas hingga kecoklatan. Tidak hanya dihias dengan frosting, donat juga dibalut gula halus. Tujuan dan manfaat. Tujuan usaha yang pertama, untuk memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu membuat produk fermentasi donat kentang. Yang kedua, menambah wawasan dalam dunia kerja yang akan datang. Yang ketiga, menerapkan cara berwirausahawan yang tangguh dan mandiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Manfaat produk kami, yang pertama, membantu menjaga fungsi jantung dengan baik. Yang kedua, memperlancar pencernaan. Yang ketiga, membantu mengelola nutrisi menjadi energi. Di sini ada proses pembuatan yam donat. Ada alat dan bahan. Alat-alat, yang pertama mangkuk, yang kedua sendok tekar, yang ketiga plastik, yang keempat wajan, yang kelima spatula, yang keenam baskom, yang ketujuh pisau. Dan bahan-bahannya, yang pertama 150 gram tepung terigu protein tinggi atau 15 sendok makan. Yang kedua, 100 gram tepung terigu serbaguna atau 9 sendok makan. Yang ketiga, 40 gram gula pasir atau 3 sendok makan. Yang keempat, 100 gram kentang kukus dihaluskan, berat setelah dikukus atau 7 sendok makan. Yang kelima, 1 sendok makan susu bubuk. Yang keenam, 1 butir telur. Yang ketujuh, 40 gram mentega suhu ruang, 3/1/4 sendok makan. Yang kedelapan, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian ada bahan biang. Yang pertama, 1 sendok teh ragi instan. Yang kedua, 1 sendok teh gula pasir. Dan yang ketiga, 75 ml air hangat. Silahkan pakai 55 ml air hangat saja. Ada cara pembuatan. Yang pertama, siapkan semua bahan, timbang dan takar dengan pas. Yang kedua, buat biang. Siapkan mangkuk, masukkan ragi dan gula, lalu tuangi air hangat. Diamkan 10 menit atau sampai timbul gelembung-gelembung. Yang ketiga, siapkan wadah, masukkan terigu, susu bubuk, kentang, gula, dan telur. Tuang bahan biang, aduk rata. Yang keempat, uleni sampai setengah kalis. Masukkan mentega dan garam ke dalam adonan donat. Yang kelima, uleni sampai adonan elastis. Yang keenam, bulatkan di wadah, tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Biarkan sampai mengembang 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, kira-kira 40 menit dengan suhu ruangan. Yang ketujuh, setelah adonan mengembang, kempeskan adonan. Yang kedelapan, pindahkan ke meja, alasi dengan kertas baking atau seal mat. Jangan lupa tangan diusap ke dalam terigu dulu agar tidak lengket. Yang kesembilan, pipihkan adonan, lalu bagi adonan menjadi 8. Yang ke-10, bulatkan adonan sampai berbentuk bulat. Yang ke-11, siapkan kertas baking potong kotak, taburi dengan terigu, taruh bulatan adonan di atasnya. Tujuannya agar mudah dipindah saat mau digoreng, jadi tidak merubah bentuk. Yang ke-12, pindahkan ke dalam wadah, tutup pakai kain lembab,
atau pakai wadah kedap udara lalu tutup. Diamkan kurang lebih 20 menit atau sampai mengembang lagi. Ke-13, sedikit ditekan lalu lobangi dengan alat untuk lobangi donat. Yang ke-14, langsung digoreng. Urutkan gorengnya dari yang dibentuk pertama kali. Tujuannya biar tidak overproofing. Yang ke-15, angkat donat beserta kertas bakingnya. Lepas donat dari kertas baking lalu masukkan ke dalam minyak. Ke-16, jika bagian bawah sudah kecoklatan, boleh dibalik. Sekali balik saja agar keluar white ringnya. Ke-17, lalu goreng sampai matang dan tiriskan. Ke-18, sajikan dengan berbagai macam topping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriani. Strategi pemasaran. Yang pertama, 75% secara langsung, seperti berjualan di sekolah atau tempat umum. Yang kedua, 25% secara tidak langsung, seperti berjualan online. Alokasi dana. Kentang 100 gram 1.500, tepung terigu 250 gram 2.500, gula pasir 50 gram 1.000, susu bubuk 1 sendok makan 250 perak, telur mentah 1 butir Rp2.000, ragi 1 sendok teh 500 perak, mentega 4 gram 500 perak. Jadi semua total modal yaitu berkisar harga 8.250 perak. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama, harga yang dijual ekonomis. 2. Kebersihan produk terjamin. Yang ketiga, produk yang dijual aman dan bersih. Yang keempat, produk tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, opportunity. Yang pertama, umumnya donat yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu saja, sedangkan produk yang kami buat menggunakan kentang untuk bahan dasar pembuatan donat. Yang kedua, murahnya harga produk yang kami jual. Yang ketiga yaitu ada weakness. Di antara makanan lainnya, donat tidak dapat bertahan lama dalam waktu seminggu, sehingga donat akan cepat basi atau busuk. Tetapi jika dibandingkan dengan donat lainnya, donat kentang yang paling tahan lama. Yang keempat yaitu ada treat. Sulitnya memasarkan langsung ke umum dan tidak bisa mengantarkan pesanan kepada pembeli dikarenakan pembatas sosial dalam keadaan pandemi COVID-19 sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kesimpulan dari Yum Donat, donat buatan kami yang terbuat dari kentang yang mempunyai kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Manfaat kentang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan donat pun yaitu agar donat tersebut bisa tahan lama 2-4 hari jika tidak dikonsumsi. Sedangkan donat yang terbuat dari bahan terigu saja, donat itu bisa dikonsumsi dalam waktu 1-2 hari. Proses pembuatannya pun sangat mudah sekali, tidak mengeluarkan biaya yang mahal dan bahan-bahannya pun mudah diperoleh. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Yum Donat. Kelebihan dari Yum Donat yang pertama yaitu tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia yang dapat merusak kesehatan pada tubuh kita atau tubuh manusia. Yang kedua, harga yang dijual ekonomis. Yang ketiga, produk yang dijual aman dan bersih. Yang keempat, kebersihan produk terjamin. Yang terakhir, umumnya donat yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu saja, sedangkan produk kami bisa menggunakan kentang untuk bahan dasar pembuatan donat. Kekurangan Yum Donat. Yang pertama, di antara makanan lainnya, donat tidak dapat bertahan lama dalam waktu seminggu, sehingga donat akan cepat basi atau busuk. Tetapi, jika dibandingkan dengan donat lainnya, donat kentang yang paling tahan lama. Yang kedua, sulitnya memasarkan langsung ke umum dan tidak bisa mengantarkan pesanan kepada pembeli, dikarenakan pembatasan sosial dalam keadaan pandemi COVID-19 sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.